Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Keprotokoleran dalam Diplomasi. Nah, di minggu ke-6 ini temanya adalah tata tempat pemerintah pusat dan daerah, serta kemudian bagaimana dengan tamu asing dan duta besar. Nah, untuk acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada di daerah. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya bisa disimak di video ya, kunjungan Presiden RI ke daerah, nanti untuk memperjelas apa yang Bu Ana sampaikan. Nah, kemudian untuk tata tempat dalam acara resmi yang diselenggarakan di Ibu Kota Negara RI maupun di luar Ibu Kota Negara RI, ini berpedoman kepada urutan tata tempat yang berlaku di Ibu Kota Negara RI dengan ketentuan sebagai berikut. Pada acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan diadakan di daerah, apabila dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka menteri atau pimpinan LPND yang bersangkutan itu mendampingi presiden atau wakil presiden. Nah, kemudian pada acara resmi yang diadakan oleh daerah itu sendiri dan dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka yang mendampingi sebagai tuan rumah adalah gubernur atau kepala daerah tingkat 1 atau wali kota madya kepala daerah tingkat 2 yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk tata tempat suami atau istri pejabat. Nah, kalau untuk istri mengikuti saja ya sesuai dengan urutan tata tempat suami atau istri yang menjadi pejabat. Seandainya dia ikut gitu ya. Kemudian mendapat tempat yang setingkat dengan suaminya. Nah, kemudian tata tempat bagi pejabat yang mewakili ini seperti apa? Jadi misalkan berhalangan ya, maka tempatnya tidak diisi oleh pejabat yang mewakili. Gitu ya. Jadi tempat yang berbeda. Kemudian pejabat yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya. Kemudian tata tempat bagi pejabat-pejabatan rangkap. Ya, jadi bisa saja nih suatu ketika pejabat tersebut punya double jabatan. Nah, ini bagaimana tata cara urutannya. Nah, urutannya untuk tata tempat, dia menggunakan tata tempat jabatan dia yang tertinggi ya di antara dua jabatan yang rangkap tersebut. Nah, kemudian apabila pemerintah daerah penyelenggaranya dan dihadiri oleh pejabat dan tokoh masyarakat nasional. Nah, dalam hal acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemda dan dihadiri oleh pejabat negara di pusat, pejabat pemerintah pusat dan tokoh masyarakat tertentu ya secara nasional, ini disesuaikan juga dengan aturan tata tempat yang ada ya, karena si Pemda ini menjadi tuan rumahnya. Kemudian tata tempat para menteri. Nah, untuk urutan tata tempat para menteri ini diatur menurut urutan menteri yang ditetapkan dalam keputusan presiden tentang pembentukan kabinet. Ya, jadi waktu pelantikan menteri itu presiden ya sudah mengurutkan gitu ya. Nah, untuk tata tempatnya juga seperti itu, gitu ya. Kemudian tata tempat pegawai negeri sipil atau mantan pejabat negara atau pejabat pemerintah. Urutan tata tempat antar pegawai negara diatur menurut senioritas dengan memberikan tata urutan sesuai jabatan. Kemudian bagaimana kalau mantan pejabat negara juga mendapat tempat setingkat yang lebih rendah daripada yang masih berdinas aktif dulu ya. Kemudian tata tempat bagi para duta besar. Nah, untuk para duta besar atau kepala perwakilan asing mendapat tempat kehormatan yang utama di antara pejabat negara. Jadi kalau urutannya tuh VIP dulu lah ya. Kemudian tata tempat para duta besar atau kepala perwakilan asing ditetapkan berdasarkan tanggal penyerahan surat-surat kepercayaan kepada presiden. Jadi disesuaikan dengan tanggalnya. Siapa yang duluan datang, nah itu akan tata urutannya akan didahulukan, demikian juga seterusnya. Kemudian para duta besar RI diberi tata urutan setingkat menteri, tetapi diatur setelah menteri negara dan wakil ketua lembaga tertinggi atau tinggi negara. Nah, kemudian pengaturan tempat antara pejabat-pejabat RI bersama dengan para perwakilan negara asing. Nah, apabila yang menjadi tuan rumah ini pihak pemerintah asing, ya, jadi kita menjadi tamunya, maka pejabat RI mendapat tempat setingkat lebih tinggi
daripada pejabat-pejabat asing tersebut ya. Ingat dalam rangka resiprositas ya, jadi saling hubungan timbal balik. Nah, itu seperti itu untuk penghormatannya. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk pengaturan tempat dalam acara kenegaraan atau resmi dilaksanakan berseling-seling, yaitu dalam hal yang menjadi tuan rumah pihak pemerintah RI, maka penempatan dimulai dengan pejabat asing dulu. Dalam hal yang menjadi tuan rumah pihak pemerintah asing, maka penempatan dimulai dengan pejabat RI. Jadi seperti itu ya. Tadi dasarnya adalah resiprositas atau hubungan timbal balik. Jadi yang didahulukan adalah tamunya. Kemudian tata tempat acara resmi yang diadakan. Pada acara resmi yang diadakan oleh instansi pusat, ya, di samping harus berpedoman pada peraturan pemerintah, juga perlu memperhatikan pedoman umum yang berlaku bahwa yang mendapat tempat langsung lebih tinggi dari tuan rumah adalah mereka yang dalam aturan tata tempat mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada tuan rumah. Kemudian mereka yang menjadi kepala tertinggi atau atasan dari tuan rumah. Nah, untuk pedoman umum tata tempat di daerah, apabila kepala daerah bertindak sebagai tuan rumah, maka tempat utama ditempati oleh kepala Forkopimda atau kepala daerah, ya bisa bupati, ya bisa wali kota. Kemudian bila dihadiri oleh presiden atau wakil presiden atau pejabat negara atau pejabat pemerintah pusat atau pejabat daerah lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, juga tempatnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah juga, ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Ana sampaikan terkait tata tempat. Jika penyelenggaranya itu bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah pusat, ya, atau juga penyelenggaranya adalah pihak dari negara asing. Nah, mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa dipahami. Terima kasih Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.